Sebenarnya gue mau cerita. Gini, kemarin ada teman kantor yang cerita sama gue, dan sampai hari ini masih kepikiran banget sama gue tentang ceritanya itu. Karena menurut gue ceritanya bisa membuat gue lebih dewasa, kembali sadar kalau Tuhan itu adil. Tuhan memberikan kebahagiaan dan ujian ataupun masalah kepada setiap manusia itu sama rata. Hanya saja kadar dan keadaan atau situasinya berbeda-beda, macem-macem banget. Tapi intinya sama, menguji kesabaran, kekuatan, ketabahan, dan pemahaman tentang orang sekitar kita. Gua bersyukur ternyata cobaan ataupun ujian yang gua hadapi sekarang ini tuh gak seberapa. Ada yang lebih parah dari kita, dan mereka ternyata bisa untuk tetap survive dan selalu strong. Mindset gue langsung gini, dia cewek, dia bisa bertahan menghadapi masalahnya. Lalu kenapa gue gak bisa? Gue juga harus bisa dong, ya kan? Itu yang membuat aku jadi kuat dan termotivasi untuk lebih sabar dan terus bertahan. Sebenarnya sih gue pengen sekali langsung buat konten podcast sama dia, biar bisa lebih detail kalau nanya langsung ke dia. Gimana sih caranya lo bisa kuat kayak gini? Gimana sih caranya lo bisa kuat dengan menghadapi banyaknya masalah yang terus ada lagi. Apa sih motivasi lo bisa kayak gini? Gimana caranya? Masih banyak lagi yang ingin gue tanyakan ke dia. Tapi waktu kemarin dia cerita, gue hanya bisa terdiam dan kagum. Gak akan kebayang kalau seandainya gue ada di posisi dia. Mungkin udah beda ceritanya. Mungkin juga gue udah game over sejak lama. Mungkin gue udah salah untuk memilih jalan. Mungkin juga gue udah entah kemana. Ceritanya dia ceritain itu, aku yakin gak ada satupun wanita yang mau ada di posisi dia saat ini. Begitu sulit, berat, dan mungkin sangat hampa. Kebahagiaan yang ada hanya ketika dia bisa melihat kedua anaknya masih bisa tersenyum untuk menyemangati, memotivasi dia agar tetap survive
Memang sih, kadar kekuatan dan kokohnya hati seseorang itu beda-beda, tergantung pada masa kecilnya, menurut gua ya. Seperti apa hatinya ditempa. Beda dengan anak-anak yang dari awal ia kecil hingga dewasa selalu merasakan happy, nothing problem, dan segala kebahagiaan lah. Ketika sudah beranjak di kehidupan yang baru, lalu merasakan kegagalan, suram, pahit, dan mendapat kehidupan yang usang secara bersamaan, mungkin dia gak akan kuat, dan pelariannya pun pasti ke jalan yang salah. Mungkin ke jalan yang salah. Itu yang sering gua lihat di kehidupan orang-orang sekitar. Hati yang terbuat dari baja lebih kuat menahan panah permasalahan dibanding hati yang terbuat dari kain sutra. Bener gak? Menurut gua sih gitu. Kalian gitu juga gak sih? Kalian ada masalah nih, terus ngobrol sama orang yang ada masalah juga, dan seketika kalian bisa lebih tegar dengan masalah yang kalian hadapi sekarang. Karena kalian sadar ternyata masalah yang kalian hadapi itu gak seberapa dengan masalah yang ada di temen kalian sekarang. Atau sebaliknya, saat kalian saling ngobrol, kalian tahu nih masalah teman kalian tak seberat dengan apa yang kalian hadapi sekarang. Lantas, apa yang kalian lakukan saat itu? Apakah memberi support ke teman kalian dan memberikan nasihat ke teman kalian, atau juga entah macam-macam? Apa yang biasanya kalian lakuin? Karena gue yakin ketika kita support teman kita atau memberikan energi positif ke teman kita, maka energi positif itu akan berdampak pada kita juga, akan kembali lagi kepada kita. Efeknya kita akan merasa jauh lebih dewasa mungkin. Bukan berarti kita menggurui ya, menggurui teman kita atau kita sosokan di depan teman kita, bukan. Tapi kita berpikir, jika gak ada yang bisa support gua sekarang, gak apa-apa. Aku coba support orang lain yang butuh support dari gua. Karena aku yakin dampaknya akan baik juga buat gua. Biarkan Tuhan yang mengatur segalanya, dan alam yang akan mengembalikan energi positif yang sudah kita sebar ke orang lain. Bener gak sih? Gua berpikirnya kayak gitu, tapi gak tahu pendapat orang lain. Jadi intinya, yuk hadapi masalah ini bersama. Kalau sendirian, jelas akan lebih sulit untuk diatasi. Bisa-bisa kamu akan mendapatkan stres berlebih, dan itu bahaya.
bahaya banget. Cari orang yang tepat, yang bisa dipercaya, dan lebih bagusnya kalau dia bisa memberikan support ke kita. Gak cuma dengerin aja, tapi memberikan nasihat positif atau kata-kata bijak biar kita mampu untuk survive, bertahan di masa-masa yang sulit ini. Mungkin sampai di sini podcast kedua. Sebenarnya ini masih sambungan yang kemarin, podcast yang pertama. Cuma dibagi-bagi aja biar nggak terlalu panjang. Oke, tetap semangat buat kalian yang mungkin lagi ada masalah. Harus tetap kuat dan selalu sabar. Jika kalian sudah merasa full banget masalah saat ini, seakan udah gak terbendung lagi nih, kalian coba tenang, cari orang yang tepat untuk kamu bercerita, agar masalah yang kalian hadapi sedikit demi sedikit berkurang. Gak terlalu beban dipikirkan. Di pikiran kalian gak terlalu terbebani. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian. Dan malam ini semoga kalian tidur nyenyak. Dan jangan lupa berdoa.